Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar. Dan saat ini demokrasi Indonesia itu berada pada posisi cacat. Kegaduhan dan kesembrautan yang terjadi pada pemilu 2019 menjadi penyebab turunnya indeks demokrasi di Indonesia ini. Maka dari itu, melibatkan institusi pendidikan secara penuh tentunya adalah upaya yang harus dilakukan ke depannya. Bagaimana itu? Tentu ini harus kita rumuskan secara bersama. Bagaimana caranya? Kita akan bahas pada video Revolve Official Channel ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reno Fernandes di channel kesayangan kita semua, Revolve Official Channel. Sahabat semuanya, pada video saya yang lalu kita berbicara tentang kenapa indeks demokrasi Indonesia menurun. Jawaban yang kita berikan di sana karena kegaduhan yang terjadi pada pemilu 2019. Pada pemilu 2019 itu di mana terjadi polarisasi di dalam masyarakat kita semua, di dalam masyarakat Indonesia. Polarisasi ini disebabkan karena faktor aksesibilitas terhadap internet atau penggunaan media sosial yang tinggi pada saat kampanye 2019. Tidak masalah penggunaan internetnya, tetapi yang jadi permasalahan siapa orang yang menggunakan internet tersebut. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, pengguna internet di Indonesia ini rata-rata adalah mereka yang berada pada usia muda, usia digital native. Siapa yang berada pada usia muda itu adalah para pemuda, para siswa pada lapisan masyarakat. Ketika kita kaitkan dengan pemilu, siapa? Mereka ini adalah pemilih muda dan pemilih pemula. Total pemilih muda di Indonesia ini sangat banyak. Ketika kita presentasikan kurang lebih 31,6% jumlah pemilih usia 17 sampai 30 tahun ketika kita tarik sesuai dengan definisi pemuda menurut Undang-Undang Kepemudaan. Jadi, kelompok inilah yang mempengaruhi sangat besar konstelasi politik di Indonesia pada pemilu 2019 yang lalu. Nah, kegaduhan itu kenapa? Karena rendahnya literasi politik yang dimiliki oleh pemilih muda ini. Nah, maka dari itu, pada video yang lalu kita mengatakan pendidikan pemilih urgen dilaksanakan cepatnya. Pendidikan pemilih merupakan hal yang penting dilakukan secepatnya jelang pemilu 2024 jika fenomena seperti pemilu 2019 tidak ingin kita rasakan lagi. Nah, pada video yang lalu itu kita menjanjikan bagaimana caranya melaksanakan pendidikan pemilih pemula supaya pendidikan pemilih yang dilaksanakan efektif. Jawaban yang mau kami berikan adalah bahwasanya pendidikan pemilih itu harus berkolaborasi, harus dilaksanakan berkolaborasi dengan institusi pendidikan. Gimana caranya? Lalu kenapa harus dengan institusi pendidikan? Kita akan jawab lewat video ini. Baik, selama ini dalam beberapa kali pemilu di Indonesia ataupun pilkada di Indonesia, pendidikan pemilih kepada pemilih pemula adalah sesuatu yang selalu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, ataupun pendidikan pemilih ini selalu banyak ditujukan kepada pemilih pemula oleh lembaga-lembaga lain seperti Badan Pengawasan Pemilu, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pendidikan juga ternyata melaksanakan pendidikan pemilih ini. Melalui apa selama ini dilaksanakan pendidikan pemilih? Pertama, pendidikan pemilih selama ini dilaksanakan secara konvensional melalui cara-cara yang pertama memberikan seminar-seminar kepada OSIS, kepada siswa, lalu mengadakan seperti jambore demokrasi, berpartisipasi KPU terlibat dan berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS dan lain sebagainya. Pendidikan pemilih kepada pemula dilaksanakan secara konvensional dengan melibatkan siswa.
ternyata berlangsung tidak efektif. Lalu, menurut hemat kami, sejatinya pendidikan pemilih kepada pemilih pemula ini harus dilaksanakan secara lebih terencana, tersistematis, dan tentunya dengan cara-cara yang membuat pendidikan pemilih menjadi efektif. Jawaban yang mau kami berikan adalah pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum harus bekerja sama lebih dengan institusi pendidikan. Melalui apa? Melalui pendidikan pemilih intrakurikuler. Bagaimana intrakurikuler itu? Yaitu pendidikan pemilih yang masuk dalam kurikulum. Pertanyaannya, apakah harus ada mata pelajaran baru untuk melaksanakan pendidikan pemilih? Tidak. Cara yang paling efektif itu adalah mengintegrasikan pendidikan pemilih itu ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah, selama ini memang sudah ada bentuk integrasi pendidikan pemilih atau pendidikan politik dalam mata pelajaran di sekolah, salah satunya melalui mata pelajaran PPKN. Cuma yang perlu kita garis bawahi di sini adalah mata pelajaran PPKN adalah mata pelajaran yang jumlah jam mengajarnya terbatas. Batasnya jumlah jam mengajarnya yang hanya 2 kali 50 menit dalam seminggu membuat pendidikan pemilih juga berlangsung tidak efektif. Apalagi dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak hanya sekedar berbicara tentang pemilu dan pendidikan pemilih. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Emi Zalamri tahun 2019 mengatakan ternyata pendidikan pemilih untuk pemula itu dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan mata pelajaran kelompok IPS. Apa saja mata pelajaran kelompok IPS tersebut? Tentu adalah mata pelajaran geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi. Mata pelajaran ini bisa setelah penelitian tersebut meneliti atau menganalisis kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh kurikulum, ternyata pendidikan pemilih ini bisa dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan dengan mata pelajaran kelompok IPS di sekolah. Nah, secara filosofis sebenarnya proses integrasi pendidikan pemilih dalam mata pelajaran sosiologi ini ternyata didukung. Nah, ketika kita lihat begini, pada dasarnya pendidikan itu merupakan upaya pembudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan itu sejatinya menjadi penyelesai masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Pendidikan kita yang perlu diingat, pendidikan di Indonesia secara filosofis itu berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, ketika itu landasannya, salah satu tujuan dari pendidikan itu, ketika kita lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwasanya pendidikan tersebut adalah usaha sadar yang terencana untuk menciptakan masyarakat yang salah satunya adalah masyarakat yang demokratis. Nah, di sini fungsi pendidikan itu. Jadi, ketika fungsi pendidikan demikian, mata pelajaran hanyalah alat untuk membuat siswa sesuai dengan yang diinginkan oleh tujuan pendidikan itu atau tujuan kurikuler dan lain sebagainya. Jadi, misalnya, begini, pendidikan pemilih bisa dilaksanakan dengan mata pelajaran sosiologi. Salah satu contohnya, misalnya dalam mata pelajaran sosiologi itu, konten atau materi ajarnya berbicara tentang perubahan sosial di dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial itu secara konsep bisa dijelaskan dengan konsep-konsep para ahli di dalam mata pelajaran sosiologi. Namun, implementasi atau penjabaran konsep ini bisa kita melihat fakta politik. Contohnya kita ketika bicara perubahan sosial, yang kita bicarakan adalah perubahan sistem politik di Indonesia. Artinya, guru dapat memberikan stimulus berupa cerita atau informasi tentang bagaimana pergeseran sistem politik di Indonesia pada Orde Baru ke Orde Reformasi. Sehingga hal tersebut mengakibatkan perubahan sosial. Sebagaimana yang kita ketahui ya, perubahan sosial merupakan pergeseran pada struktur sosial. Jadi, struktur sosial yang berubah di sini adalah sistem politik yang berubah mengakibatkan perubahan sosial. Pola kehidupan demokratis
yang tidak ada pada zaman Orde Baru berubah pada era reformasi. Sistem politik yang multipartai secara sempit dimaknai pada Orde Baru berubah menjadi sistem partai yang demokratis dengan sistem multipartai yang terjadi pada era reformasi. Keterwakilan yang selama ini tertutup, sistem politik yang tertutup menjadi terbuka di era reformasi, dan itu ternyata berdampak kepada struktur ekonomi, berdampak kepada struktur pendidikan dan struktur sosial lainnya. Nah, dengan demikian, proses pembelajaran dengan mata pelajaran sosiologi dapat juga secara tidak langsung melaksanakan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula tersebut. Sebagaimana yang juga kita ketahui bahwasanya materi yang dirumuskan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pendidikan pemilih ada 4, yaitu tentang demokrasi, tentang pemilu, tentang partisipasi, dan tentang kelembagaan negara. 4 materi pokok dalam pendidikan pemilih ini ternyata bisa kita jelaskan secara terintegrasi dengan mata pelajaran yang ada di sekolah pada mata pelajaran kelompok IPS. Apa keuntungannya jika pendidikan pemilih pemula dilaksanakan terintegrasi dengan mata pelajaran di sekolah, terkhusus mungkin kita berbicara sekolah menengah atas? Apa keuntungannya? Pertama, Komisi Pemilihan Umum tidak perlu menganggarkan anggaran yang begitu besar hanya untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar kepada siswa. Karena pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar untuk siswa, untuk pemilih pemula, ini pasti tidak akan menjangkau secara keseluruhan siswa. Rata-rata, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Revol Institute, rata-rata peserta pelatihan pendidikan pemilih atau sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah tokoh masyarakat. Nah, ketika pemilih pemula adalah juga tokoh-tokoh siswa atau OSIS, pengurus OSIS, dan pengurus organisasi lainnya. Ternyata hasil penelitian Revol Institute itu mengatakan ternyata informasi yang didapatkan oleh peserta pendidikan pemilih atau pelatihan atau workshop atau seminar yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum hanya berhenti sampai peserta itu saja. Peserta seminar itu tidak mampu, atau kegiatan yang dilakukan oleh KPU itu tidak mampu untuk melahirkan kerelawanan bagi peserta itu untuk menyampaikan kepada khalayak yang lebih ramai. Maka dari itu, orientasi pelatihannya pun harus kita kembangkan dan kita rubah pada pemilu legislatif. Orientasinya harus kita rubah. Caranya juga harus kita kembangkan pada atau untuk pemilu, menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Nah, kalau dulu pendidikan pemilih itu dilaksanakan kepada siswa, hari ini tidak ada salahnya kita coba kepada gurunya. Jadi, pendidikan pemilih itu harus dilaksanakan kepada siapa yang akan atau orang yang dapat mempengaruhi siswa, yaitu gurunya. Jika targetnya adalah pemilih pemula yang notabene adalah siswa, maka yang harus dikuasai oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pendidikan pemilih adalah gurunya. Yang harus ditransformasikan terlebih dahulu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai tentang pemilu, tentang pendidikan pemilih harus diberikan kepada para guru, supaya para guru juga dapat melaksanakan pendidikan pemilih secara tidak langsung dengan melalui mata pelajaran yang ada. Jadi menurut kita cara yang seperti ini lebih efektif dan tentunya akan lebih efisien dari segi waktu dan pendanaan. Dampaknya juga akan lebih. Nah, ke depan marilah kita sama-sama terus menjaga demokrasi ini, menjaga pemilu 2024 yang akan datang menjadi pemilu yang lebih baik, dan tentunya pendidikan pemilih juga harus dilaksanakan lebih baik untuk memberikan literasi politik kepada generasi berikutnya yang dalam hal ini adalah pemilih pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.